Nggak apa-apa kalau Mbak Novi itu ya. Oke, jadi tadi Mbak ya, berapa tadi? 16, Kana adzabi wan nuzur. 16. 16, Habis itu 16, 18 ya. 18, 18 ya. Nah, habis terus itu 21 21. sama 21. 30. Mbak Novi bisa ya sambil ngejawab gitu di sini? Nggak bisa Mbak ya? Nggak bisa diedit ya? Oh, Bisa nggak pakai bisa ini apa dilihat. ya? Annotation ya? Kita dulu ini Oh, nggak bisa ya? enable editing. Bisa nggak? Harusnya di bawahnya itu sambil dijawab gitu kan nanti biar Ternyata nggak bisa bisa. di-share. Hmm. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Mbak. Kalau annotate itu pakainya tulisan tangan ya? Bisa kayaknya annotate ada teks nggak ya? Lupa aku. Dicoba aja Mbak. Tapi ngepas-ngepasnya agak susah juga. Oke. Bisa ya Mbak Nov ditulis itu? Oh, nggak bisa ya, teacher. Ternyata nih. Oh, ini kelihatan nggak? Iya Mbak Nov kelihatan. Bisa langsung di itu Oh, ya. berarti kandungan kisah yang terdapat. Ah, itu berarti di enter ya Sekarang, Mbak Nov? Di enter gitu mungkin ya. ini aku masuk ke Word-nya kisah. Oh, Mbak eh, Novi memang canggih. Kalau aku lo nggak iso. Lagi coba-coba. Ini kaum Ad gitu ya? Kisah Nuh ayat berapa sampai berapa gitu Mbak. 9 sampai. Kasih di Oke. Mbak Novi kenal Bu Deka Wardani ini enggak? Biasa Aku di nggak kenal sih, tapi pernah ini di loh. Beliau Facebook. gabung ini loh. Kayaknya kalian kenal di Facebook kan. Dia kenal di Facebook. Kayaknya Iya, yang di Malang itu kan, salah teacher? masuk mungkin. Iya, Mbak Deka. Kenapa enggak aku izinkan memang. Aku beri. Oh, Oh, memang mau gabung. Memang tadi saya kasih Oh, link. Oh, oke, oke. Bu Dini, ini teman-teman saya dari Singapura, Bu Dini. iya Ibu Dini, Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. follower di Salam Instagram. kenal. Sama. iya. Follower juga ini. Followernya tidak pernah berjumpa ya. Salam kenal Bu Dini. Saya nyimak ya Bu. Nggih, Bu. Mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Masya Allah ya. Biasanya cuma ngeliat-ngeliat postingannya aja tiba-tiba bisa satu Zoom. Iya, alhamdulillah. Teacher, ini ayatnya apa namanya? Oke, Screen. Mbak, sudah ya. Nah, oke, terus nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi ayat berapa, Mbak Rina? Nomor 2 ya. Ayat 17. Oh, bukan, 16. 11. Loh, yang ini kan ayat Oh, iya Bukan, yang berapa, ini yang ya. teacher? ini, Oke. yang Ya, yang paling ini ini 17. karena ya ya 17, 17 terus 22, 32. 32, 40. ya. Pada kode yasarnal Qur'an lidzikri fahal Ini mudzakir. nggak usah ditulis ya, soalnya Arabnya ini nanti nge-type-nya nggak bisa. Terus ini ada 4 kali ya? Iya, 4 kali Mbak Novi. 4 kali. Ayat Ya. berapa? 16, 16, 18, 18, 21 berarti ya? 21 terus sama 30, Sama Mbak. 30. Oh ya, Bukan 31 21 sama tapi 30. Ya. Oke.
Terus berikutnya, Apa azab bagi para kaum penentang Allah? apa ada bagi para kaum penentang Allah? Bacakan ayatnya dan sebutkan terdapat di ayat berapa. Oh, ini berarti maksudnya tiap tiap kaum gitu ya, teacher? Maksudnya Tiap apa kaum ya? kan ada azabnya tuh. Misalnya kaum 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 Nuh dulu. Nuh ya. Nabi Nuh, Kaum Nuh itu banjir itu kan, azabnya banjir. banjir. Itu ayat Nah, berapa? banjir itu bagaimana cara Allah menurunkan banjir itu? Di ayat ini ya, 12-nya berarti ya. Berarti 11 11 sama dan 12. 11 dan 12, Mbak. 12 gitu ya. Dibuka pintu langit dengan air tercurah Nah, dan Fatahna dipancarkan abwaaba mata samaa'i air bima'in. dari tanah ya. Yang ini ayat dibuka pintu langit. Oke. Ayat 11 ya. Ya. Nah, itu 11 dan 12, Mbak. Terus yang 11 dan 12 12. Yang adalah 12 itu Yang kedua dipancarkan mata air dari dipancarkan bumi. mata air. ya. Oke, terus berikutnya kaum mungkin ini dikasih merah gitu Mbak Nov ya biar itu ya untuk membedakan. Oh, sebentar. Yang jawabannya itu. Oh, jawabannya dikasih merah ya, kecil. Ya maksud saya biar kita apa bisa bedakan dengan Ya, ya, soalnya. ya, ya. Aduh. Udah, teacher, saya kurang canggih. Gimana nih? Malahan ini. Kalau andu tuh gimana ya, andu? Ini yang atas itu bukan? Yang ada Oh, arrow. iya. Ya itu. Teacher, sementara kayak gini dulu ya. Iya, enggak apa-apa ya Pak. Kalau nggak sekarang juga nggak apa-apa. Nah, Oke, terus tadi kan 2 sudah ya. Nah, sekarang kaum Ad itu azabnya berupa apa? Rihan sorsoron. Nah, Rihan Angin ya. sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Itu di ayat 2, 3, 4 ya berarti ya. kaum Ad itu kan dari ayat 18 sampai 22. Ya Allah iya. Yang Berarti angin kencang itu 19. ayat 19. 19, Ya, 19. ya Mbak. Oke. Terus sekarang yang ketiga, kaum Samud. Kaum Samud. Kaum Samud itu kan Apa? Soihata wahidah. Sayhata wahidah. Sekali Itu teriakan yang menggelegar. Ya, suara keras. berarti 31 ya. Itu ayat 31. Ya. Hmm. Oke, terus yang keempat, Mbak. Kaum Lut Yang itu keempat berarti itu kaum Hasiban. Lut. Hasiban. Inna arsalna alaihim 34. hasiban itu ayat 34. 34. Ya, itu hujan batu, Mbak Nov. Angin berbatu atau hujan batu. Ya sama aja sih. Hasiban itu. ayat berapa ya? 34 Mbak Novi. Oke. Berikutnya nomor 5. Mungkin kita sampai nomor 5 aja lah ya. Terus kita lanjutkan tadabur. Oke, teacher. Ya. Nah, apa penjelasan dari surat Al-Qamar ayat 27 dan 37? Kayaknya waktu itu clue-nya itu juta-juta. Juta-juta. Yang 27 tanya apa? Yang 37 tanya apa?
unta. 27 itu dikirim unta. Nah, Ya, jadi Oh, inna mursilan. inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. 27 dikirim unta. Lalu 37 apa? 37 juta juga. Buta buta. ya, buta. Buta ya. Jadi fatamasna a'yunahum walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nuzur. Nah, jadi 27 dikirim unta, 37 dibutakan mata mereka. Itu kaum Samud, kaum Lut. Oke, kita simpan sampai sini dulu aja, Mbak. Ya. Minggu depan kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Kemarin sudah sampai surat Al-Humazah ya Mbak Din ya? Ya. Sekarang Al-Asr Mbak. Belum. Iya, Al-Asr sekarang. Ya, Al-Asr. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Asr. Ya. Al-Asr itu sebagaimana kita ketahui artinya adalah masa. Wal asri. Jadi wa-nya di sini adalah wawu qasam. Ya. Kita mengenal beberapa wawu kan? Ada wawu atof ya. Wawu atof itu yang artinya dan. Terus ada wawu qasam. Wawu qasam itu yang sumpah. Ya, jadi kalau wallahi, nah itu demi Allah, maka kan itu banyak ya Allah menggunakan kata sumpah itu, misalnya wasyamsi waduhaha, gitu kan? Kenapa kok itu kasroh, gitu kan? Nah, biasanya kalau setelah wa lalu kasroh itu wa-nya adalah wawu qasam namanya. Jadi wawu itu ada yang misalnya wawu bagian dari kata tersebut. Misalnya waktu itu bahasa apa ya yang sama Mbak Rina itu? Tanya tentang apa waktu itu Mbak? Yang terus saya cerita merapikan itu. Nah, itu yang kita bahas di surat. Kita bahas cerita tentang kaum Samud ya. Apa itu Mbak? Nanti diingat lagi. Jadi ada yang mungkin Mbak waktu itu Mbak Rina itu nanya ini fi'il madhi atau mudhari gitu. Jadi misalnya kata wa'ada gitu ya. Nah, wa'ada itu wa-nya itu wa fi'il gitu. Wa fa fi'il. Kan dia 3 huruf kan? Wa'ada yang memang bagian dari kata itu gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia itu kan merapi dengan merapikan. Nah, kalau merapi itu kan me-nya nggak bisa dihilangkan. Ya gunung Merapi gitu kan. Nah, tapi kalau merapikan, Mbak Rina sambil lipat baju kan merapikan. Nah, itu me-nya kan dari kata rapi, mekannya itu tambahan gitu. Nah, begitu juga dengan wa itu ada yang wa bagian dari kalimat tersebut, kata tersebut. Misalnya wado'a, meletakkan, wa'ada, berjanji, apalagi. Nah, itu bukan wadan ya. Lalu ada lagi wa'atof. Wa'atof itu yang berarti wa untuk dan. Nah, misalnya apa? Apa dan apa gitulah ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau untuk wal asri ini wa-nya adalah wa qasam, wawu qasam untuk sumpah. Wal asri demi masa. Kan gitu ya. Demi masa. Nah, al asr itu bisa berarti waktu atau zaman. Ya, berarti waktu atau zaman. Nah, asoro, kalau kita kembali kepada akar katanya ya, kan asrun, itu dari kata asoro. Nah, asoro itu artinya adalah memeras. Kenapa waktu itu
ada kaitannya dengan memeras gitu. Kalau di tafsir Al-Misbahnya Pak Quraisy Shihab itu dijelaskan karena kalau kita ini maksimal dalam menggunakan waktu, sesungguhnya kita ini banting tulang peras keringat gitu. Nah, maka dia dinamakan asrun. Artinya semacam perasan. Asoro itu memeras, asrun itu perasan. Maka jus dalam bahasa jus, bukan jus 1, jus 2, tapi jus JUICE itu loh, jus. Nah, itu bahasa Arabnya asirun. Coba yang pernah ke Arab, terus lihat di botolnya jus itu. Botolnya atau kotaknya itu kan ada kata asirun kan. Misalnya jus lemon itu. Asirul laimun misalnya. Nah, itu artinya jus atau perasan. Nah, jadi ada keterkaitan ya. Antara al-asru yang berarti zaman, waktu, masa dengan perasan. Karena waktu itu adalah seperti pedang. Al-waqtu kasaifi. Waktu itu ibarat pedang, maka siapa yang tidak menggunakan dia akan tertebas oleh pedang itu. Nah, kalau kita ini maksimal dalam menggunakan waktu, maka kita seperti orang memeras memeras ya perasan apa aja gitu. Nah, ini al-asru. Nah, maka kita ketika membaca Quran juga perlu diperhatikan makhrajnya. Itu misalnya asrun ini ya. Asrun ini kita sedikit salah membaca menjadi asrun. Itu udah beda arti kan? Sering kan kita membaca Allahumma yassir alaina kulla asir. Kalau asir apa artinya? Kalau asir yang pakai sin. Inna ma'al usri Susah usra. ya. Susah, kesulitan. Maka Allahumma yassir alaina kulla asir. Ya Allah, mudahkanlah untukku segala kesulitan. Inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Nah, jadi bedanya sin dengan shot itu. Ya, jadi kalau asrun itu perasan yang bisa berarti juga waktu, zaman. Kalau asrun itu artinya kesulitan. Nah, kemudian munasabatut tasmiyah. Sebab penamaan. Munasabah itu kan artinya relevansi lah gitu. Relevansi penamaan ini adalah li syarofin wa ahammiyatiz zaman. Jadi karena mulianya, syarof itu kan artinya kemuliaannya. Wa ahammiyatuz zaman, dan pentingnya waktu. Bada Allahu as-surata. Nah, coba Mbak Novi coba baca ini, Mbak. Ini kan nggak sulit kan secara kaidah. Coba. Bada Allahu surata bil qismi bil asri. Bil qasami. Oh, bil qasami. Sumpah ya. Kalau kismun kan bagian kan. Kalau Oh, qasam iya. kan sumpah. Nah, maka kalau membaca teks Arab itu, kalau gundul, memang sebelum kita membaca diperhatikan dulu konteks kalimatnya dan apa terjemahnya Iya, ya. kira-kira. Ya, ini bisa aja sih misalnya membaca bada Allahu surata bil qismi, tapi nyambung nggak ya Allah memulai Iya. surat dengan pembagian. Kan tidak Bagian itu yang bagian. dimaksud. Nah, jadi bada'a di sini sebagai, coba diirobkan Mbak Novi, bada'a sebagai Itu fi'il madhi ya, mabniun 'alal fathi. Allahu Allahnya fa'ilun marfu'un. fa'ilun. Ya, As-surah maf'ulun bih mansubun. maka membacanya asurota ya, karena sebagai maf'ul bih. Terus di sini bil Bil qismi jalwa qasami, bil qasami. Qasami itu Eh, jar wa majrur. ya, Tapi dia ya. oh enggak ya, jar wa majrur aja. eh, Asri jar wa majrur. Ya, ya sama. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Asr karena mulianya dan pentingnya zaman. Allah memulai surat ini dengan sumpah pada waktu. Dengan menggunakan sumpah waktu. Al-muhawwirur ra'isi lis-surah.
Muhawwir itu pembahasan ya. Ar-Ra'isi itu pokok. Ya, pembahasan utama atau pembahasan pokok pada surat ini adalah bayanul khusrani al-haqiqi. Jadi penjelasan. Nah, ini Mbak, khusron dengan apa misalnya hak misalnya. Misalnya ini kita ganti hak, sinnya kita ganti shin, itu kan sudah berbeda juga artinya. Ya. Kalau hasyara itu artinya mengumpulkan. Maka ada istilah padang mahsyar kan. Nah, jadi nanti kita akan dikumpulkan di mahsyar kan begitu. Nah, mahsyar itu kan isim apa Mbak Nov? Pakai mem itu berarti. Menunjukkan isim apa? Mahsyar. Zaman ya, apa? Doro, isim doro, makan. Makan, ya. Jadi hasyaro itu artinya mengumpulkan. Nah, kemudian mahsyar. Jadi kalau di i'rab, kalau di apa tuh istilahnya? Di tasrif hasyaro yahsyuru atau yahsyiru atau yahsyaru ya kan. Khusron misalnya ini kan ada khusron tapi kalau ini kan karena dia pakai kha dan sin. Kalau itu pakai ha dan shin. Nah, hasyirun, mahsyurun, uhsyur, latahsyur, mahsyarun, mahsyarun, mihsyarun. Nah, jadi mahsyar itu zaman atau makan, tempat. Nah, itu kalau pakai ha dan shin. Kalau pakai kha dan sin, itu artinya rugi. Bayanul khusranil haqiqi. Jadi ayat ini tema pokoknya adalah menjelaskan tentang kerugian yang sesungguhnya. The real kerugian apa bahasa Inggrisnya? Pokoknya kerugian gitu ya. Wal fauzil haqiqi. Dan juga keberuntungan, kemenangan yang sesungguhnya. Nah, ini menurut si penulis buku ini ya. Siapa namanya itu? Namanya masih lupa aja. Adil Muhammad Khalil. Nah, kemudian fawaid walataif. Jadi faidah dan rahasianya dari surat Al-Asr ini. Yang pertama, az-zamanu lahu syarafun kabirun. Masa, waktu, zaman itu punya kemuliaan yang besar. Wa ahammiyatun kabirotun. Dan urgensi yang besar. Ahamiyah itu artinya penting, penting, urgensi. Li'annahu mazra'atul akhirah. Karena waktu itu sesungguhnya dia adalah mazra'ah. Mazra'ah itu zaro'ah itu artinya apa Mbak Nov? Kayaknya anak-anak al-irsyad sering apa? Yazra'a yazra'u. Man yazra' yahsud. Apa artinya Kayak zaro'ah? semacam menanam atau bertani gitu ya, Teh. Menanam. Ya, man yazra' yahsud itu siapa yang menanam dia akan mengetam atau menuai. Nah, maka mazra'ah di sini isim isim tempat lagi tadi, isim makan. Karena waktu itu adalah tempat menyemai di akhirat nanti. Maksudnya adalah ladang akhirat. Tuh, ketika kita di dunia. Karena kalau kita baca soal apa itu? Subjektivitas waktu. Saya pernah membaca di salah satu buku yang menjelaskan tentang waktu ya. Misalnya kan waktu itu dalam 1 detik, dalam 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Nah, itu kan yang di dunia gitu. Nah, jadi relativitas waktu. Nanti kalau bagi Allah misalnya mau di akhirat mau dibuat apa aja ya bisa gitu. Misalnya kita diberi usia berapa puluh tahun gitu. Itu kan zaman, masa, usia di dunia gitu. Tapi bagi Allah ya suka-suka Allah gitu. Nah, karena itu menggunakan waktu di dunia semaksimal mungkin karena dunia ini adalah tempat menanam mazra'atul akhirah untuk nanti dipanen atau ditunai di akhirat.
Itu li'annahu mazra'atul akhirah. Nah, ini kalau misalnya mau sembari belajar bahasa Arab, maksudnya kaidahnya, kan bisa juga, Mbak. Misalnya az-zamanu syarafun kabirun, lahunya saya hilangkan. Maka gimana mengi'rabnya? Mbak Rina bahasa Arabnya sudah pernah sampai i'rab belum? Misalnya belajar tamyiz atau apa gitu. Belum, teacher. Tapi Oh, nyoba ya. Oke, Dicoba coba aja. aja. Az-zamanu Az-zamanu, berarti itu mubtada ya. iya bagus. Az-zamanunya mubtada. Syarafunnya Syarafun berarti khobar. khobar, iya, khobar Khobar sekaligus. sekalipun ini sifat sifat mausuf ya. Betul. Iya, Yang mana? Berarti iya. ini apa? Mausuf yang Iya, disifati. iya. Jadi kabirunnya itu sifat, Sifat syarofnya itu, syarafunnya mausuf. syarofnya itu mausuf. Tapi Dia mubtadanya sebagai syaraf ininya syarafnya saja atau sama kabirnya? mubtada'nya zaman tadi, Mbak. Ini syarofnya khobar. Iya ya, maaf. Tadi mubtada Ya. khobarnya syaraf Heeh. saja atau sama kabir? Sarof saja. Jadi Syaraf saja. khobarnya ini syaraf sekaligus sebagai Sebagai mausuf tadi. karena Sedangkan kabirnya sifat. ya kabirnya sifat. Karena apa namanya? Khobar itu kan bisa terdiri dari sifat mausuf atau misalnya mudhof ilaih kan juga bisa. Ya. Tapi karena di sini dia tidak ada lam ta'rif, maka di sini dia sebagai sifat mausuf tadi. Begitu juga dengan wa ahamiyatun kabiroh, Mbak. Sama. Dia juga sifat mausuf. Nah, sekarang Mbak Novi, li'annahu mazra'atul akhirah. Coba. Ini belajar bahasa Arab sekaligus kalau sudah pernah belajar kaidahnya, biar, oh gini ya cara menempatkannya. Li'annahu mubtada ya, teacher ya. Li'annahu linya itu isim, linya itu harfu jar. Oh iya. Ini harus Ananya ismu, Ananya ananya, isim anna itu ya anna itu. isim ana ya. Illa wa anna. Terus berarti dia mazru'atun. Berarti isim ananya itu hu ya. Isim ananya itu dari dhomir, Ya, ya. dia seharusnya mansub. Jadi Ya. mansub alamatun nasbihi fathah muqaddarah ya. Iya, dia tidak terlihat secara langsung karena dia dari dhomir. Iya, ya. Maka di sini Mazru'atun. Ya, terus mazru'atun adalah khobar inna. khobarnya Anna. Marfu'un. Ya, korban anak. Marfu'un wa alamatun nasbihi Wa alamatu raf'ihi. Dia rofa kan? Karena khobarnya Anna. rafi'i domah dohiro ala akhirih wa huwa mudhaf. Mudhof. Al-akhirati. Jadi bacanya al-akhirati. Ya. Al-akhirati. Mudhof ilaih. Majrurun. Wa alamatu jarihi. Kasroh zahirah alal akhir. Oke. Bentar, kita cek. Mbak Rina jam berapa? 6 menit lagi, Mbak. Ya, berikutnya. Sampai mana tadi? Oke, yang kedua sekarang. Mahma balaghal insanu min taqaddumin wa tahadzurin fahuwa khosirun illa an yakuna. Ayo dibaca deh, biar nggak saya. Coba Mbak Dini. Coba belajar membaca. Coba ya, teacher. Mana tadi? Dari Ila. Mahma. Oh, boleh ila ya. Illa an yakuna min ahli. Ya. Min ahli. Ahlil. Min ahlil iman. Nah, ini nuna, ya? nuna. Imani atau imana atau ini imanu. ada lamnya ya? Ya. Min ahlilil iman ya itu. Bukan, udah betul tadi Mbak Dini bacanya ahlil. Cuman maksud saya ima Ahlil. ini ni atau nu atau na gitu kan? Nah, atau feeling?
Feelingnya apa? Saya nggak tahu deh. Feelingnya imani. Imani, oke. Ya mas feeling aja deh, feeling. Nanti baru dijelaskan secara ilmiahnya. Ah. Terus Mbak, Bal? Wal a'mal, ini akmal Heeh. ya. Oke. Akmalus solihah. Gitu. Nah, hanya itu tuh bukan tadi. akmal. Ini amal udah betul. Bukan ding, bukan Betul. akmal atau amal. Amal, cuman maksudnya ini Mbak Dini Akmal bacanya solihah ya. lu atau li atau la. Akmalu. Akmalu, terus Akmalus solihah. nah, hahnya taknya ini diharokatin apa? Taknya, tu atau ti atau ta? Bedanya apa ya, Tijar? Nah, itu. Tuh deh. Ini kalau Oh, jadi bedaan ini. ini kalau kata Quran, Mbak. Al-Quran itu mengatakan begini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah beda? Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Kalau Mbak Dini ya udah feeling aja. Teacher, kalau ini bukan amali karena dari min kan. Iya. Min Dia imani. wanya wa atof. Maka Tadi. akmali karena dia ikut ke depannya. Gitu. Ya. Oke, saya jelaskan sebentar. Mahma balaghal insanu. Mahma itu artinya meskipun. Even though ya. Meskipun atau although balaghal insanu. Insanunya di sini kan sebagai fa'il. Ya. Balaghonya fi'il. Balagho itu sampai. Meskipun manusia itu telah sampai min takodum. Takodum itu artinya itu Mbak, kemajuan peradaban. Watahadzurin. Dan peradaban itu tadi. Maksudnya takodum itu bisa berarti maju, modern, berperadaban. Maka bahasa Arabnya peradaban itu kan hadoroh ya. Hadoroh itu aslinya kan hadir. Hadir itu kan suatu yang sudah ke depan, berkemajuan gitu loh. Sudah maju gitu. Nah, penjelasan dari penulis ini mengatakan bahwa meskipun manusia itu sudah berperadaban, sudah maju, min taqaddumin wa tahadzurin, fahuwa khosirun. Sesungguhnya dia itu tetap rugi. Nah, walaupun peradabannya udah maju, udah menguasai teknologi segala lah gitu, itu tetap dikatakan merugi dia. Illa an yakuna min ahlil imani. Kecuali orang yang ahli iman, orang yang beriman. Maka kan di situ kan kalau kita terjemahkan kan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kan gitu. Nah, maka menurut penulis buku ini mengatakan walaupun kita itu misalnya sudah maju, berperadaban, sudah modern, menguasai teknologi dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu dia tetap merugi kecuali kalau dia beriman. Wal a'malis sholihah, dan beramal soleh. Nah, ini kalau tadi Mbak Dini nanya harokatnya apa bedanya? Ada an dan fi'il mudhari. Itu fungsinya untuk menasobkan. Nasob itu menjadikan fathah kan? Maka di sini tidak bisa membaca an yakunu atau an yakuni. Tidak bisa. Hampir di Quran tidak ada an yakuni atau an yakuna atau an yakunu. Kecuali an yakunu, nunya panjang ada. Tapi kalau an yakunu, nunya pendek nggak ada. Karena ini sudah pakem, Mbak. Ya, jadi an ini fungsinya untuk menasobkan fi'il mudhari. Ya, nasob itu fathah, Mbak. Sederhananya begitulah Mbak Din, sederhananya. Ya, min, nah ini ada min, maka ahlinya menjadi li, bukan ahlu atau ahla.
imani. Di sini dia juga kasroh karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Kalau kita kaji. Nah, karena dia di sini ada wa-nya ini membedakan dengan wa yang wal asri tadi. Kalau wal asri tadi wa-nya adalah wawu kosam. Tapi kalau wa di sini adalah wawu atof. Wawu atof itu untuk menyamakan posisinya dengan yang sebelumnya. Nah, jadi bacanya wal a'malis solihati. Nah, gitu. Nah, ini a'malis solihah dan ahlil iman kan juga beda ya. Mbak Rina selak pergi ya. Mbak Novi tolong bedakan ahlil imani dan al-a'malis solihati. Ayo posisinya. Kalau ahlil imani itu mudhof ilaih. Ya, Kalau al-a'mali sholihah itu na'at man'ut. ya bagus, sip. Wes winter. Ya, satu lagi. Satu lagi, Mbak. Oke. Nah, ini ada hadis ya. Teacher, saya pamit dulu ya. Oke, Mbak, Ya. monggo. Ini saya selesaikan satu Ya, saja, jazakallah terus kita khairan selesai. semuanya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. An Abi Madinah Ad-Darami radhiyallahu anhu qala, ini salah satu sahabat Nabi lah ya. Abu Madinah Ad-Darami berkata, "Kanar rajulani min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Nah, Mbak Nafi minta tolong dibaca ini, Mbak. Idzat atau idzal? Ida iltaqiyah ya, teacher. Ketemu. Nah, itu taknya tak apa? Alif lamnya apa? Iltaqiyah itu fiil iltaqiyah. Fiil mudhari kan ya, teacher? Fi'il madhi. Oh, Fi'il madhi. Jadi iltaqo. Sering mendengar kata liko ya? Sering mendengar Ya. kata liko. Ini Ya. lagi liko gitu kan? Ya. Liko itu kan artinya bertemu. Jadi akar katanya laqiya yalqo. Menjadi iltaqo yaltaqi. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Maka itu di surat Al-Qamar, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Nah, ke situ larinya. Ya. Nah, jadi akar katanya laqiya. Maka di sini ketika membaca, kita tidak membaca idzat takoya. Tidak berlaku apa itu? Idgham syamsiyah kan? Tidak berlaku karena alif lamnya ini bukan alif lam takrif. Tetapi ini lam bagian dari kata tersebut. Maka membacanya idzal takoya. Tidak idzat Itu tapi takoya. alifnya apa, teacher? Maaf, alif lam kan ada Alif alifnya. lamnya itu alif lamnya bagian dari fi'il itu, Omar. Kan dia wazannya ifta'ala. Oh, makanya ada tambahan alif. Ya, Oh. betul. Ya, Oh. jadi itu bukan alif lam ta'rif. Ini ida itu menasabkan apa enggak ya? Ida itu ya? Enggak, ida itu biasa aja sih. Ida itu Oh, tidak. idan ya, kalau idan. Kalau idan kai, ya, anlan idan kai, itu pun idannya kayaknya pakai nun ya. Iya, Idan idan gitu. pakai Nah, kalau ini idza biasa, misalnya idza jaa nasrullah, Oh, ya iya. apa itu loh, ya. Nah, jadi iltaqoya ini fi'il madhi, wazannya ifta'ala. Dasarnya laqiya, yalqo menjadi liqo. Maka kita sering mendengar istilah liqo. Nah, menjadi iltaqo yaltaqi. Maka di surat Al-Qamar ayat berapa itu? Faltaqal ma'u Ya. ala amrin qad qudir. Ayat 12 kalau nggak salah ya. Nah, jadi gini. Ini ya, lam yaftariqo. Nah, apa fungsinya lam, Mbak Novi? Ini memajzumkan. Memajzumkan. Apakah di sini ada yang termajzumkan? Harusnya yaftariqon nih. Bagus, bagus. Nah, jadinya ya memang belajar nahwu sorof itu ya untuk begini prakteknya, ya. Nah, iza iltaqoya lam yaftariqo. Kalau tidak ada lam, bacanya itu yaftariqoni.
Iftaroko yaftariku. Nah, kalau di tasrif ke bawah yaftariku, yaftarikoni, yaftarikuna. Ya kan? Terus apa? Taftariku, taftarikoni, yaftarikna. Dan seterusnya itu, ya. Nah, ini nunnya hadzaf karena kemasukan lam. Lanjutkan Mbak Novi bacanya hatta. Hatta yaqro'a Nah, terus ahaduhuma Heeh. alal akhiri. Akhori. Oh, akhari. Nah, itu tadi Beda kosam apa, dengan teacher? kisem. Kan Akhari akhor dan itu lain, Mbak, dengan yang lain. Oh, With others. Ya, jadi dari Abi Madinah ada Romi RA berkata, karena rojulani min ashabi Nabi, ada 2 orang dari sahabat Nabi, iza iltakoya. Maka iltakoya di sini kan huma kan domirnya. Ya, kalau cuma satu kan iltako, gitu aja nggak ada alifnya. Karena dia 2, di sini kan disebutkan rojulani 2 orang. Ini landasan hadis dasar kita kalau bertemu terus diakhiri dengan baca surat Al-Asr itu ini hadisnya. Kan kita sering toh, mari kita tutup majelis dan baca Al-Asr kan gitu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya ini. Dari Abi Madinah Ad-Darimi berkata, jika ada 2 orang dari sahabat Nabi, itu jika mereka bertemu, lam yaftariko, keduanya itu tidak berpisah hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar. Sehingga salah satu dari mereka itu membaca apa yang dibaca wal asri innal insana lafi khus. Nah, makanya kita kalau ketemu terus mau tutup majelis bacanya innal insana lafi khus ini wal asr. Thumma yusallimu ahaduhuma alal akhari. Nah, tadi Mbak Novi kenapa ya bacanya akhiri? Kenapa ya akhiri bukan akhiri? Itu tadi Mbak saya bilang memang kita perhatikan terjemahnya dulu juga gitu. Saya tadi kalau kismun sama akhir kosamun. kalau akhir itu nggak pakai yang fathahnya, nggak pakai alis gitu ya, teacher? Kalau akhirnya apa Sama aja sama? sih ya sebetulnya. Sama ya? Sama, sama. Cuman ini kita lihat pada terjemahnya, pada artinya. Ya soalnya kalau alal akhir kan nggak nyambung kan. Alal akhir itu kan di akhir. Nah, tapi ini karena ada ahaduhuma, mesti dia dengan akhor. Satu dengan yang lain, kan gitu kan? Nah, itu. Oke, jadi di sini artinya dari Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu dia berkata, ada 2 orang dari sahabat Nabi, ya, ketika dia berdua itu bertemu, maka keduanya ini tidak berpisah sehingga salah satu dari mereka itu membaca surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr ini kemudian yusallimu ahadus kemudian bersalaman gitu loh. Nah, gitu. Makanya kan kadang kita ketemu salaman dulu biar nggak salah paham. Nah, gitu kan? Nah, ini di antara hadisnya. Mungkin sampai sini dulu seperti Itu yang biasa karena bersalaman itu minta maaf juga gitu ya, teacher? ya bisa bagian dari minta maaf, bisa bagian dari mengeratkan apa namanya persaudaraan. Kan kalau Teacher pembahasan tanya terkait dong, naat ya Oma, man'ut sama mausuf sifat lain ya? sama Oma. Naat man'ut dengan sifat mausuf itu sama. Penyebutannya aja yang berbeda. Oh ya. Ya, tapi sama sebetulnya posisinya. Jadi dia sifat, naat man'ut itu kan ikut dan mengikuti gitu asli artinya. Maksudnya mengikuti itu kalau yang sifatnya, kalau yang mausufnya domah tanwin, maka dia ikut domah tanwin. Ya, jadi naktun itu asli artinya ikut gitu, Oma, mengikuti. Jadi Oh, iya. naktun itu Makasih. artinya mengikuti. Maka dia kan persis kan harokatnya, berbeda dengan kalau yang mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan mudhof ilaihnya kasroh, mudhofnya kan tergantung posisi dalam kalimat itu. Kalau dia mansub ya fathah, kalau dia majrur. Nah, tapi kalau yang sifah mausuf dan naat man'ut ini dia akan mengikuti mausufnya maupun man'utnya gitu. Jadi sama. Sependek yang saya tahu sama, Oma. Ya, Kasih. oke. Mungkin sampai sini dulu ya. Teacher, Terima boleh kasih. Oh, boleh Mbak, Teacher, tapi boleh saya agak buru-buru.
Gimana 5 menit lagi mungkin? Ya, Memang lagi ya. Ya. Enggak, saya mau ini apa sih maknanya. Jadi kan ini ilaladzina amanu wa amilus solihat gitu kan. Amal solih ini saya kayaknya pernah baca cuman lupa ya. Ya. Solih itu dimaknainya seperti apa, teacher gitu? Solihnya. Solih itu kalau berdasarkan arti gramatikalnya, kebahasaan ya Mbak. Soluha itu kan artinya layak. Nah, jadi segi kelayakan gitu. Karena amal soleh atau kebaikan itu kan bahasa Arabnya itu banyak Mbak ya. Maksudnya bisa diterjemahkan dengan banyak kata. Misalnya khair itu kan juga baik. Itu Mbak Novi kan suaminya namanya Khairun Nas. Pak Ghazali apa Pak? Itu Khairul Anam berarti Khairul Anam ya, Khairul Anam, Pak Anam, Pak Khairul Anam. makhluk. Nah, khair itu kan artinya juga baik. Terus ada lagi ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan. Terus ada lagi hasan atau husnun, itu juga kebaikan. Solih itu juga baik. Apalagi ya? Ada banyak gitu, Mbak. Nah, memang ini nanti perlu diurai sih dari masing-masing itu. Kalau misalnya ma'ruf, kalau ma'ruf itu konon artinya kebaikan yang disepakati berdasarkan adat kebiasaan. Misalnya ya, kalau dalam tradisi Jawa atau sudah mendunia Indonesia, itu kan ada tradisi kupatan ya Mbak. Seminggu setelah Lebaran itu loh kita buat kupat gitu kan. Itu kan kalau kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya kan nggak ada sebetulnya tradisi buat kupat gitu kan. Nah, tapi itu adalah kebaikan, jadi ma'ruf. Kita memberi pada tetangga, jadi kita ngambil pada nilai-nilai dasarnya gitu. Nah, implementasinya bisa dengan buat kupat, bisa buat lepet, dan lain sebagainya. Itu ma'ruf, kebaikan yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, kalau khair itu kebaikan umum. Nah, kalau husnun itu apalagi gitulah Mbak. Nanti mungkin kalau saya bisa menguraikan ada referensi yang pas. Tapi kalau solih itu sependek yang saya tahu dari akar katanya, itu artinya adalah kebaikan yang layak. Kelayakan gitu Mbak. Kelayakan. Maka, ya. Jadi yang arti kebaikan itu ada level-levelnya gitu kali ya, teacher ya? Apa Mbak, kebaikan? Ya, misalnya yang tadi yang kan ada banyak makna yang artinya kebaikan. Ya. Itu berarti ada level-levelnya gitu ya, teacher ya? Ya, itu terlepas level atau apa ya? Nuansanya kali, nuansanya gitu ya. Jadi makanya itu tadi kan ma'ruf itu kan dari kata uruf ya. Uruf itu kan sesuatu yang diketahui. Nah, sesuatu yang diketahui itu menjadi kebiasaan. Nah, menjadi kebiasaan itu kan ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Nah, kalau kebiasaan tradisi dalam satu masyarakat dan itu dipandang baik, itulah kebaikan yang dinamakan ma'ruf gitu, Mbak. Maka misalnya ya, ketika Quran itu mengatakan begini, wa atun nisaa sodiq apa gimana itu? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Misalnya, kan itu gini, perlakukanlah perempuan-perempuan itu dengan ma'ruf. Kenapa tidak wa ashiruhunna bil khair? Perlakukanlah perempuan-perempuan itu dengan kebaikan. Misalnya tidak begitu. Nah, berarti ma'ruf ini ada local wisdom lah kira-kira begitu, Mbak. Mungkin kalau kebaikan menurut orang Jawa itu gimana sih cara memperlakukan perempuan begitu. Dan itu mungkin berbeda dengan tradisi Arab misalnya. Jadi penggunaan Quran itu begitu detailnya menggunakan ma'ruf, menggunakan khair, menggunakan hasan, bahkan dengan menggunakan solih. Itu tadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan memang kita perlu banyak referensi ya Mbak untuk mengetahui. Satu dari akar katanya, baru kemudian apa? Kenapa kata ini yang dipilih oleh Quran? Padahal dia bisa juga diganti dengan kata yang lain gitu. Ya misalnya itu tentang di surat An-Nisa ayat 19 itu. Yang di surat nikah tuh coba masih bawa surat nikah nggak lihat di atas. Itu kan ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau hunna itu berarti jelas perempuan kan? Perintahnya kepada laki-laki. Dan perlakukanlah perempuan itu dengan ma'ruf, dengan baik. Itu juga nanti kalau kita bahas tentang asbabun nuzulnya juga ada, Mbak.
kenapa kok ayat ini turun, berkaitan dengan apa sih gitu. Itu ada cerita tentang seorang sahabat yang namanya Kabsyah binti Ma'an itu. Tapi saya nggak punya cukup waktu. Nanti kapan-kapan saya jelaskan yang Kabsyah binti Ma'an itu kenapa sampai ceritanya melatar belakangi turunnya ayat ini. Dan di situ digunakan kata ma'ruf, tidak solih, atau hasan, atau khoir, atau kata yang lain. Yang itu sebetulnya bahasa Indonesia sama, artinya kebaikan. Gitu. Nah, mungkin gitu Mbak Din. Nanti sambil saya itu kan lagi ya. Saya diingatkan kalau misalnya perlu diulas lagi tentang solih, khoir, hasan, ma'ruf ini. Teacher, Ya, kemarin tuh ya di bukunya Hafiz itu ya. Jadi teman baik itu juga diartikannya sodikun solihun gitu, teacher ya. oke, Kita itu teman baik, tak kira itu teman yang soleh. Ternyata artinya teman baik gitu katanya. Nah, ya itu tadi, karena solih itu ya asli artinya ya baik. Nah, sehingga ada juga yang begini, solih itu baru baik untuk dirinya sendiri, belum membuat orang untuk berlaku baik. Maka ada istilah solih, ada muslih. Maka di Quran itu kan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak bumi setelah sudah diperbaiki. Atau misalnya itu Mbak, yang di surat Al-Baqarah awal-awal itu kan qalu innama nahnu muslihun itu loh Mbak. Gimana kan itu loh yang ada tuduhan-tuduhan tufsid, aduh gimana bunyi ayatnya itu. Qalu innama nahnu muslihun, intinya gitulah terakhirnya itu. Jadi ketika dikatakan kenapa kok merusak bumi loh, kami ini yang melakukan perbaikan. Sehingga ada yang bilang kita ini menjadi solih itu tidak cukup. Karena solih itu untuk diri kita sendiri. Tapi perlu menjadi muslih. Muslih itu yang baik untuk diri kita. Kita juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah itu muslih. Nah itu nanti kalau akar katanya kan Mbak Novi mungkin akan mengurai lagi. Oh kalau solih itu berarti 3 ya. Akar katanya 3 kan. Berarti dia, apa itu Mbak istilahnya? Mu'rob ya? Kok mu'rob sih? Apa Mbak? Aduh, apa? Mujarrod. Nah, mujarrod. Kalau muslih itu berarti mazid. Mazidnya dengan hamzah. Akar katanya aslaha yuslihu islah. Orangnya muslih. Kalau solih, Kalau muslihat itu gimana, teacher? ya muslihat itu tadi. Oh, tipu muslihat. Itu nanti berarti perlu. Nah, kalau tipu muslihat berarti kita perlu belajar bahasa Indonesia itu. Apakah dia ini ngadopsi dari bahasa Arab atau tidak? Itu juga perlu. Karena kok jadinya tipu muslihat ya. Padahal muslihat artinya baik loh. Iya. Nah, mungkin sampai sini dulu karena seperti biasa saya buru-buru mau kan. Insya Allah nanti kita bahas di lain waktu. Saya diingatkan Iya, terima kasih. kalau misalnya ada ya Mbak Din nanti diingatkan aja kalau ada hal-hal yang perlu diulas lebih dalam lagi ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu dan teman-teman. Mari kita akhiri dengan itu tadi membaca Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Ada kebenaran semoga menjadi ilmu manfaat. Ada kekurangan dan hilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Oma. Terima Ya. kasih semuanya. Silakan teacher. Assalamualaikum. Jumpa, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Ibu-ibu. Assalamualaikum.